Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mencerahkan agama Islam dalam hati kita agar kita tenang dan menjadikan zikir sebagai penenang jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling tenang hatinya, yang paling bersih jiwanya. Tidak ada orang yang sebersih baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membersihkan pertama sekali hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj dari dua penyakit. Penyakit al-ghadru wal al-hasud. Penyakit khianah dan penyakit dengki. Dua penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Yang pertama khianat, yang kedua dengki atau bahasa Aceh kueh. Maknanya tidak senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nikmat harta, nikmat jiwa, nikmat ilmu. Ketika kita tidak senang kepada nikmat orang lain, maka disebut inilah orang yang dengki. Dengki ada dua macam. Ada dengki agar nikmat itu hilang daripada orang yang kita dengki itu. Kalau sudah hilang nikmat pada orang itu, senang kita, alhamdulillah. Tapi di hati, di lisan innalillah, hati senang. Itu dengki. Dengki yang kedua agar nikmat yang ada pada orang itu pindah sama kita, hilang padanya dan pindah kepada kita. Ini yang paling besar dosanya. Itu Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dari semua penyakit-penyakit jiwa, termasuk penyakit khianat dan penyakit dengki. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, jauhkan olehmu penyakit dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, karena dengki itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana kayu dimakan oleh api, sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitulah dahsyatnya penyakit dengki. Inilah jemaah yang dirahmati Allah, di antara fenomena hati. Semua sumber kejahatan itu hakikatnya adalah hati, karena hati sebagai raja dalam kehidupan kita. Maka pada malam yang mulia ini kita masih bicarakan sur'atu taqallubil qalbi, cepatnya hati berubah. Cepatnya hati berubah. Tadi sudah ya, 1 menit ke depan enggak jadi Pak. Baru 1 menit belum berpindah. Okey, baik, insya-Allah 1 menit. Oh, laki maaf Pak, enggak jadi. Cepatnya hati berubah. Muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati kita. Maka kita akan bicarakan malam ini rahasia
berubahnya hati kita. Tadi senyum-senyum, sekarang udah marah. Entah apa dia teringat, udah marah sama kita. Jadi senyum-senyum. Jadi memang luar biasa fenomena hati itu. Allah yang dimuliakan, maka Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu memang berlomba-lomba siapa yang menguasainya, antara malaikat dengan syaitan. Kadang-kadang syaitan lebih cepat, kadang-kadang malaikat lebih cepat. Maka berlomba-lomba antara syaitan dan malaikat. Ketika dikuasai oleh malaikat, malaikat bilang, kamu ke masjid aja. Tetapi ada malaikat yang lain mengatakan, enggak usah ke masjid, baca Quran aja. Jadi malaikat juga berlomba-lomba mengajak kita. Kadang-kadang kita ini kadang agak pusing, ini baca Quran apa sholat nih? Karena dua malaikat mengatakan sunat aja, sholat sunat aja. Kata malaikat satu, baca Quran aja. Kata yang satu lagi, takziah aja. Semuanya baik. Bingung bagaimana ini. Itu ketika malaikat sudah menguasai kita, semua mereka mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang ketika syaitan menguasai kita, di sana ada perlombaan syaitan. Kata syaitan, zina aja. Yang satu enggak usah, judi aja. Judi itu lebih kaya. Yang satu lagi, lain lagi. Jadi berlomba-lombalah syaitan untuk mengajak kepada kejahatan. Kadang-kadang antara syaitan dan malaikat. Malaikat bilang salat aja, syaitan bilang makan mie dulu. Kan masih banyak waktunya. Begitulah perlombaan, pertarungan dalam hati kita. Jadi hati kita penuh dengan pertarungan. Kita kadang-kadang pusing. Tadi ke masjid kita ada enggak pertarungan? Nyo tajak temui ile, pada baju humi ile. Kau nang ba main ajak ile. Enggak, jangan pergi dulu ke masjid. Ini anak masih belum mandi, tolong dimandikan sebentar. Kata malaikat, ke masjid aja. Kata syaitan, enggak usah dulu. Jadi pertarungan dalam hati kita luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang hati kita ini fataratan yakun mutanazi'an baina malakaini. Kadang-kadang dalam hati kita menjadi perdebatan dua malaikat. Satu ngajak baca Quran, satu ngajak salat. Wataratan baina syaitanaini. Kadang-kadang debat dua syaitan. Kata syaitan satu, zina aja. Satu lagi judi aja. Satu lagi nipu aja. Jadi debat mereka dalam hati kita. Wataratan baina malakin wa syaitan. Kadang-kadang debat antara malaikat dengan syaitan. Kata malaikat, ke masjid aja. Kata syaitan, enggak usah, masjid kan besok. Ini kan lagi santai-santai. Kan tubuh kita butuh juga santai. Untuk apa ke masjid terus pusing kita? Duduk-duduk makan-makan angin kan enak. Jadi bahasa syaitan itu terpesona dan terpedaya. Bapak Ibu pernah lu waktu ngirim SMS masa muda kan? Indahnya engkau. Kan begitu. Memang kau juga indah. Kita sama-sama indah. Siapa yang bikin itu? Syaitan. Kenapa Bapak bilang syaitan? Karena sekarang enggak keluar lagi bahasa itu. Sudah kawin, enggak lagi keluar bahasa indah-indah itu. Kau kajak tidak kau. Kau be kau dia dong. Nah itu bahasa sekarang. Dulu bahasa indah, sekarang enggak keluar lagi. Kenapa enggak keluar lagi? Karena syaitan sudah tidak lagi bersama kita karena sudah kawin. Orang kalau sudah kawin, hilang syaitannya, tinggallah malaikatnya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah ibu-ibu maklum kalau bahasa bapak agak sedikit kurang halus. Bapak pun maklum kalau bahasa ibu tidak sehalus yang lama lagi. Dulu agak halus sedikit. Hamba Allah yang dimuliakan, maka oleh karena itu Allah mengatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami balikkan hati mereka dan kami balikkan pandangan mereka. Hati itu dalam setiap detik berubah dia. Pandangan kita berubah, cara pandang kita berubah. Kenapa berubah? Karena Allah membolak-balik hati kita. Sebentar senang, nanti dah susah. Sedang senyum sudah sedih, meneteskan air mata. Oh my, ingat masa lalu. Siapa yang ingatkan Bapak? Tidak tahu, pokoknya sudah teringat. Tadi senang, sekarang sudah susah. Jadi dalam hitungan detik kita bisa berubah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada suatu kali ya, Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keunikan hati ini. Unik sekali.
Jadi oleh karena itu pertemuan kita sejak dulu sampai sekarang masih bicara hati saja. Kenapa? Karena hati unik. Kalau hati sudah bahagia, semua akan bahagia. Kalau hati kita sengsara, makan apapun tak akan bahagia kita. Maka sejak beberapa saat yang lalu sampai sekarang masih bicara hati. Jemaah bilang, Pak, kami bosan dengan hati-hati terus. Yang lain apa? Enggak ada tema yang lain? Ada, tapi belum sampai saatnya. Tunggu setelah yang satu ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana keunikan hati. Dan beliau bersumpah, fayaqul la, tidak, wa muqallibal qulub, demi Allah yang membolak-balik hati. Hati tidak pernah dia stabil, tak? Terus dia berubah, naik turun terus sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, sekarang habis salat dengan sekarang beda enggak rasanya? Beda ya. Nyompah tahu. Lama kali pengajian, sebentar lagi jangan dulu. Terus kita berperang dalam hati kita, berbuat sesuatu atau tak berbuat sesuatu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, menjalankan agamamu. Ya, ya Allah, tetapkan hatiku menjalankan agamamu. Qalu, "Au takhaf ya Rasulullah?" Apa engkau khawatir ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ya, kata Nabi, wala yu'minuni wal qalbu baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Apa yang buat saya bisa aman? Tidak, hati bolak-balik, ya. Hati itu di antara jejari-jejari Ar-Rahman, yang Allah membolak-balikkan hati itu sebagaimana yang Dia kehendaki. Sekali-kali kita rajin ibadah, nanti sudah lagi berubah. Hari ini malam Ahad semangat luar biasa, malam Senin dah lembek. Alah, ini aja malamnya boleh. Jadi Masya Allah. Apa beda malam Ahad dengan malam Senin? Sama, tetapi hati kita yang berbeda. Suasana sama, masjid masih Al-Hidayah, tempat masih di Perada. Yang beda apa? Suasana hati kita. Istri masih istri yang lama, anak pun masih anak yang lama, tapi bahagianya beda-beda. Apa yang membedakan kita? Hati kita. Istri masih istri lama, apa ya? Masih insya Allah. Tapi bahagia beda-beda. Hari ini beda, besok beda. Apa yang membedakan kita? Hati kita yang membedakan. Tidak ada yang berbeda dalam dunia ini kecuali hati kita yang sebenarnya. Jadi bukan rumah yang sempit, tapi hati yang kurang lapang. Bukan rumah yang kurang luas, tapi hati kita terlalu sempit adanya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, bolehlah kita ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali tidur. Beliau bangun beliau, lalu datang Umar. Umar melihat bekas-bekas pelepah kurma pada badan Nabi. Pelepah kurma pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat bekas-bekas pelepah kurma itu, maka Umar menangis meneteskan air mata. Kenapa? Bukan karena dirinya, karena melihat Nabi ada bekas pelepah kurma dari bekas tidurnya, meneteskan air mata. Nabi mengatakan, ma yubkika ya Umar, apa yang buat kau menangis ya Umar? Ya Rasul, Kisra, Kaisar itu, Romawi, Persia, tidur di tempat yang empuk. Engkau ya Rasul Sayyidul Anbiya, orang yang pertama sekali masuk syurga. Namamu dikenal di langit, dikenal di bumi. Tapi aku tak sanggup melihat keadaanmu ya Rasul. Bekas pelepah kurma masih pada badanmu. Apa jawab Nabi? Ya Umar, ala tarda, tidakkah kau rela? Tidakkah kau rela? Ini dunia bagi mereka, kita masih ada akhirat. Dunia ini bagi mereka, kita masih ada akhirat. Ibu-ibu, kalau di rumah belum ada spring bed, ini dunia tidak apa-apa. Yang penting akhirat ada spring bed. Tenang, bahagia hati kita. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan pada fasilitas, tapi bagaimana kita mampu menempatkan hati pada tempat yang selayaknya. Jadi besok nggak usah buru-buru beli ini itu, udah apa yang ada alhamdulillah, qanaah saja. Masya Allah, semoga kita bahagia.
Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebenarnya orang miskin kalau bisa lebih bahagia itu memang luar biasa. Kalau orang kaya bahagia itu wajar. Wajar enggak? Wajar. Tapi kalau orang miskin bahagia itu luar biasa. Makan apa adanya, minum apa adanya, bisa bahagia. Kalau orang kaya serba cukup. Nah, mau makan ada, minum ada, kemana-mana ada, itu wajar, kan begitu. Nah, jadi Nabi bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Jadi enaknya, indah dalam syurga, dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan kadang-kadang kurang nyaman di rumah. Kalau enggak makan di warung, enggak enak. Makanan istri mana enak? Enggak enak. Pedas kek, pahit, enggak enak pokoknya. Ya? Itulah keadaan suasana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam pada lafaz yang lain, insya'a ay yuqimahu aqamahu wa insya'a yuzighahu azaghahu. Kalau Allah ingin menetapkan hati kita, menegakkan pada kebaikan hati kita, Allah tegakkan. Ada orang istiqamah ke masjid, baca Quran, istiqamah. Kenapa? Allah sudah menegakkan hatinya. Tenang dia dengan Al-Quran, tenang dengan salat. Bila Allah nak menggelincirkan, Allah gelincirkan. Tidak nyaman dia. Kalau di masjid itu enggak nyaman, kayak ada duri. Enggak nyaman, duduknya enggak nyaman. Nah, kali ini kapan selesainya? Enggak nyaman. Nah, jadi oleh karena itu Allah lah yang menetapkan hati kita. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Semoga Allah tetapkan hati kita dalam kebaikan sejak dalam dunia hingga yaumul mahsyar kelak nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengumpamakan hati itu 3 contoh. Karena bil mithal tuqarribul asya, dengan contoh mendekatkan sesuatu. Kan banyak contohnya ya. Dalam Al-Qur'an juga banyak contohnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Umpama mereka diumpamakan, orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi umpamakan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan agar dekat kita dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi umpamakan pertama, contoh yang pertama. Mathalul qalbi mithlu al-usfuri yataqallabu fi kulli sa'atin. Nabi katakan bahwa hati itu umpamanya persis seperti burung. Burung itu yataqallabu, berbalik-balik dia, terbang berbalik-balik. Di kapaknya, sayapnya itu setiap saat. Kalau enggak di kapaknya itu, enggak akan pergi dia, enggak bisa terbang dia. Maka hati kita terus berbalik setiap saat, setiap detik berubah kita. Sekarang sebentar lagi berubah, nanti berubah lagi. Tidak pernah kita stabil pada suatu keadaan, terus kita berubah. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, terus kita siram hati kita agar tidak berubah-ubah, terus dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, Nabi mengatakan mathalul qalbi fi taqallubihi kal qidri idza istajma'at ghilyalat. Perumpamaan hati dalam terbolak-balik hati kita ini persis seperti periuk belangang. Periuk itu kalau ada air yang panas, maka terus dia akan terloncat-loncat airnya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Begitulah hati kita, naik turun, persis seperti air yang panas yang berada dalam periuk. Terus naik turun. Mubah-bah anak hati, bukan mubah-bah. Jadi oleh karena hati kita terus bergetar, bergerak. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang ketiga, mathalul qalbi kamathali rishatin fi ardi fulatin taqallabha ar-riyah dhahran li batin. Umpama hati, kata Nabi, persis seperti bulu. Bulu, kalau ada jatuh bulu, bulu yang ada pada sebuah tempat, apakah dia akan tetap? Tidak, terus bergerak. Tiup angin, bolak kiri, tiup lagi, bolak kanan, terus berbolak balik. Tidak pernah menetap hati itu. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ketenangan, kebahagiaan sangat tergantung bagaimana kemampuan kita
untuk mengelola hati. Namanya manajemen qalb kita. Ya, bagaimana kita atur hati kita tenang, bahagia, menerima cacian orang, menerima makian orang. Assalamualaikum enggak dijawab, sakit hati kita. Hai pun sakit, hai teman, hai kita mana? Tapi sakit, ingat kita. Bukan hai jauh, ya kan? Kadang-kadang ketemu orang belok kiri. Nah, kenapa? Ya sudah, nak apa-apa. Tapi enggak apa-apa di lidah, tapi di hati perut rakai. Melempar memang. Di hati kita berbicara yang lain. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mampu untuk menetapkan hati kita? Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, beliau dilempar dengan batu. Ada beliau susah? Beliau didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Muhammad, hari ini Allah telah berikan kekuasaan kepada saya untuk kelola gunung. Saya sudah lihat apa yang terjadi tadi. Umatmu telah melempar engkau dengan batu. Perintahkan kepadaku Muhammad, apa yang kau kehendaki? Gunung Uhud boleh kita lemparkan ke atas mereka. Kalau kita bagaimana jawabannya? Pas lah, nanti aja deh. Pas kali itu, lempar saja. Memang, ya enggak? Tetapi Nabi tidak tenang. Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang belum mengenal kebenaran itu, maka mereka melempar saya. Andai kata mereka tak beriman, mungkin anak mereka nanti akan beriman. Kalaupun anak mereka tidak beriman, nanti cucunya akan beriman. Ya? Jadi Masya Allah, hati yang seperti itu bagaimana caranya? Kita dengan bibi kita udah 2 tahun nggak ngomong gara-gara sawah di sana itu nggak pas bagi kemarin. Ya. Dengan Pak Wa kita sudah 3 tahun nggak ngomong-ngomong gara-gara tanah di sana nggak pas bagi. Nah, jadi oleh karena itu tidak mudah. Bahasa hati ini mudah kita sampaikan, tidak mudah untuk kita amalkan. Maka kita harus latihan. Ya. Dimaki orang, alhamdulillah. Saya harus sampai ke hati itu. Alhamdulillah di lidahnya nanti cukup. Nanti aku balas kan gitu di hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini persoalan hati, persoalan kita semua. Oleh karena itu kata beliau, hati ini bolak-baliknya ini bagaimana dia berada pada pihak kebaikan atau kejahatan. Kata beliau dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama kata beliau, qalbu Umar bin Taqwa, hati seperti hati Umar, hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang disucikan daripada akhlak-akhlak yang buruk, hati yang mendapatkan cahaya nur. Nur jamaah yang dirahmati Allah, cahaya tanpa panas, nur. Makanya kalau bulan purnama namanya nur, terang tapi tidak panas. Tapi kalau siang hari terang tapi panas, berkeringat kita. Bapak Ibu pilih yang mana? Nur atau yang sinar matahari riya? Pilih nur ya. Makanya ada yang kawin dengan Nur Laili, Nur Badriyah, pilih nur. Nah, maka sudah pilihannya sudah tepat, nur. Nur itu adalah cahaya, memberikan sinar dalam kehidupan kita, tapi tidak memberikan keringat. Indah, nyaman, tentram. Nur baiti, cahaya rumahku. Nur Laila, cahaya malam. Nur apa lagi? Nur jannah, cahaya surga. Jadi semua cahaya sudah ada pada kita. Kemana cahaya itu? Pak, enggak lagi bercahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang pertama hati yang penuh dengan ketakwaan, hati Umar, hati-hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hati mereka dipenuhi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati mereka ada jauhar, ada mutiara yang suci. Walaupun banyak kegelapan, tapi cahaya itu mampu menembus. Maka dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah penolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada nur, satu cahaya. Kegelapan malam,
kegelapan kesengsaraan, kegelapan kemusyrikan, semua kegelapan itu cukup satu cahaya yang menyinari, namanya cahaya iman. Satu cahaya untuk semua kegelapan, satu untuk semua. Itulah nur iman. Jadi tidak perlu banyak cahaya, cukup satu cahaya, cahaya iman. Allah yang dimuliakan, maka oleh karena itu cahaya iman ini semakin hari bukan semakin berkurang ya, semakin bertambah. Orang kalau sekali salat dia, tadi ada pengumuman salat rawatib, tambah lagi. Nanti habis ni ada pengajian, tambah lagi cahayanya. Nanti ada lagi menunggu salat Isya, tambah lagi cahayanya. Salat Isya bertambah lagi. Ba'di Isya tambah lagi, terus bertambah cahaya di atas cahaya, luar biasa. Maka oleh karena itu berbahagialah kita yang sudah dapat cahaya, sehingga tidak redup dimakan masa, agar cahaya terus bertambah sehingga kita dapat berjalan di dalam kegelapan dan kemaksiatan. Hamba Allah yang dimuliakan, maka Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang memberi, menginfakkan hartanya kepada Allah 1.000, 2.000, wattaqa, kemudian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut maknanya bahwa dia berjalan di atas dunia ini seperti orang berjalan di atas duri. Orang kalau berjalan di atas duri itu dia jalannya agak hati-hati. Maka sebenarnya orang bertakwa itu dia makan hati-hati, minum hati-hati, ngomong hati-hati, jangan menyakitkan orang lain, ya, sikap hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomong sembarangan, bicara sembarangan itu bukan bertakwa, berarti enggak hati-hati dia. Hati-hati adalah tanda ketakwaan. Jadi kata Allah, orang-orang yang memberi dan orang-orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan mereka yakin akan kebaikan. Mereka yakin akan adanya surga. Setelah dunia ada akhirat. Setelah hidup ada mati. Setelah mati ada hidup kembali. Setelah dunia ada akhirat. Setelah akhirat di sanalah ada kebaikan, al-husna, surga tempat kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Orang yang yakin kepada surga itu, Allah mengatakan, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan. Salat mudah, jalannya enggak berat. Tapi kalau orang yang jahat mau salat berat. Lanjut aja ini enggak bisa berat ya. Tapi bagi orang-orang yang taat mudah dia. Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti motor, mobil, wudu, berangkat, mudah. Tapi bagi orang-orang yang hatinya tidak baik, makin dia gas, makin kencang azan, makin kencang juga gasnya. Jadi gigi 4 dengan gigi 5 bahkan kena azan tu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam hidup kita ini kan ada dua syaitan. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi itu tantangan musuhnya, jin dari syaitan dari jin dan manusia. Apa beda syaitan jin dan manusia? Ya, kalau mereka tadi di masjid ketika azan, syaitan manusia bilang, "Hai, kai bang, takwih ya." Tadi dekat masjid. Waktu azan dia bilang, "Takwih, kai bang." Nah, berangkat dia. Syaitan jin berangkat juga. Kalau jin ketika azan itu dia berangkat lari sambil kentut. Hayya 'alas shalah. Kentut besar-besar, tak tuk kentut besar-besar. Kenapa dia kentut? Agar tidak mendengar suara azan. Yang syaitan manusia enggak kentut, dia biasa aja jalan. Nah, itu beda pertama. Jadi syaitan jin kentut, syaitan manusia enggak kentut. Kalau ada syaitan manusia kentut, sudah berubah syaitan jin itu berarti. Kentut juga tak tua, itu sudah berubah. Yang kedua, syaitan jin setelah dia lari dari azan itu,
Setelah iqamah, dia akan kembali lagi. Kembali ke mana? Kembali ke masjid. Untuk apa? Untuk mengganggu orang salat. Allahu Akbar. Kunci pak dapat dua. Oh ni. Ya. Allahu Akbar langsung ni. Allahu Akbar. Apa yang nak belum? Masya Allah, anak belum kita jemput. Nanti cobalah kita lihat faktanya. Nanti Isya, apa yang terjadi? Kalau enggak terjadi apa-apa, luar biasa. Tapi Allahu Akbar, goreng, bungkus itu. Jadi oleh karena itu, tapi saya pikir jamaah Masjid Al-Hidayah ini luar biasa, insyaAllah. Ini maksudnya jamaah masjid lain. Khawatir. Allahu Akbar. Jika ingatnya, berdua mau gantang wakil dia. Kenapa dia ingatkan kita? Memang itu kerja dia. Itu kerja dia. Kalau enggak begitu, memang dia enggak kerja. Akan dimarahkan oleh iblis. Kau enggak kerja. Kerjalah. Ganggu orang. Maka mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Hanti ingat apa dia? Kali aku temayang. Terkejut kita sudah siap salat. Ada yang begitu? Ada. Siapa? Ada. Saya juga ada. Ya Allah, kali aku temayang. Jadi Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang kita berusaha rakaat pertama, rakaat kedua ikhlas kita, khusyuk kita, rakaat keempat hilang. Jadi Masya Allah, syaitan tidak akan berhenti. Itu syaitan jin dan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada model hati yang pertama. Hati orang-orang bertakwa yang penuh dengan nur. Apakah dalam hati mereka ada gangguan? Ada? Diganggu syaitan? Diganggu? Jadi semua hati diganggu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mereka diganggu oleh penyakit syirik, termasuk syirik kecil. Syirik yang kecil itu adalah kata Nabi SAW persis seperti apa? Seperti semut yang hitam pada malam yang gelap gulita, diganggu kita. Itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ada kekuatan nur. Ketika ada nur, semua gangguan itu akan sirna. Nur dapat menghilangkan gangguan-gangguan itu. Maka jangan lupa kepada nur. Bapak Ibu sudah punya nur? Kalau sudah, jangan lupa kepada nur. Nur yang luar biasa dapat mencerahkan dan mencurahkan kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.